guys, namaku Dea Zatinita Againi, biasa dipanggil Dea, NIMku 2200013075. Halo guys, namaku Email Vivian Lauren, biasa dipanggil Vivi, dengan NIM 2200013094. Hai guys, namaku Aisyah Zahra, biasa dipanggil Aisyah, NIMku 2200013099. Halo teman-teman, namaku Oselhita Alifana dengan NIM 2200013106. Nama panggilanku Osel. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Yasid Abdurrahman, biasa dipanggil Yasid dengan NIM 2200013109. Dari kelompok 1, mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas Ahmad Dahlan akan menjalankan tugas mata kuliah Pancasila dengan dosen pengampu Ibu dosen Lisa Ratnasari. Kegiatan kami pada pagi hari ini merupakan salah satu pengamalan dari sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Kegiatan yang kami lakukan adalah membersihkan sampah di area wisata alun-alun Kidul. Kita harus melakukan hal itu karena kebersihan merupakan sebagian dari iman. Manapun pasti diajarkan kebersihan, di mana menjaga kebersihan memiliki banyak manfaat, antara lain terhindar dari penyakit, lingkungan menjadi lebih sejuk, bebas dari polusi udara, air menjadi lebih bersih dan aman untuk diminum, dan lebih tenang untuk menjalankan aktivitas sehari-hari. Agama Islam adalah agama yang cinta pada kebersihan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat menganjurkan kepada umatnya untuk senantiasa menjaga kebersihan. Dengan menjaga kebersihan, tubuh kita akan sehat dan kuat. Dalam syariat Islam, ketika mengerjakan sholat diwajibkan bagi umat Islam agar bersih dari hadas dan najis, baik badan, pakaian, maupun tempat yang dipergunakan untuk sholat. Kebersihan adalah upaya manusia untuk memelihara diri dan lingkungannya dari segala yang kotor dan keji dalam rangka mewujudkan dan melestarikan kehidupan yang sehat dan nyaman. Kebersihan merupakan syarat bagi terwujudnya kesehatan, dan sehat adalah salah satu faktor yang dapat memberikan kebahagiaan. Sebaliknya, kotor tidak hanya merusak keindahan tetapi juga dapat menyebabkan timbulnya berbagai penyakit, dan sakit merupakan salah satu faktor yang mengakibatkan penderitaan. Dua kenikmatan yang banyak manusia menjadi rugi karena tidak diperhatikannya
yaitu kesehatan dan waktu luang. H.R. Al-Bukhari. Seperti apakah pandangan orang Kristen terhadap alam atau lingkungan hidup? Alkitab sebagai sumber nilai dan moral Kristiani menjadi pijakan dalam memandang dan mengapresiasi alam. Alkitab sebenarnya mengajak manusia memberikan penghargaan yang tinggi terhadap ciptaan Allah lainnya, termasuk alam atau lingkungan hidup. Perhatikanlah kajian teologis berikut ini. Semua ciptaan adalah berharga, cerminan keagungan Allah. Mazmur 104. Kebesaran Tuhan yang Maha Agung bagi karya ciptaannya, dalam artian lingkungan hidup, tampak dalam Mazmur 104. Perikop ini menggambarkan ketakjuban pemazmur yang telah menyaksikan bagaimana Tuhan yang tidak hanya mencipta, tapi juga menumbuh kembangkannya dan terus memelihara ciptaannya. Ayat 13, 16, 18, dan 17 misalnya. Menggambarkan pohon-pohon diberi makan oleh Tuhan. Semua ciptaan menantikan makanan dari Tuhan. Yang menarik adalah bukan hanya manusia yang menanti kasih dan berkat Allah, tapi seluruh ciptaan dalam unsur lingkungan hidup. Agama Hindu adalah agama terbesar ketiga di Indonesia. Pada saat ini, sekitar 1,7% dari penduduk Indonesia menganut agama Hindu, atau sekitar 4 juta orang dari total jumlah penduduk Indonesia yang mencapai 250 juta orang. Dalam agama Hindu terdapat juga konsep lingkungan alam, yakni Panca Mahabhuta, yang artinya alam berpengaruh terhadap pembentukan sikap dan perilaku manusia dalam kehidupannya yang harus selalu dijaga kelestariannya. Karena alam jagat raya ini akan terus menjadi sumber kehidupan manusia. Pada kitab-kitab sucinya pun dibahas masalah kebersihan. Misalnya dalam kitab Sunadigama ada disebutkan Amrastita Tubuh Buwana Agung, yang artinya kita diingatkan untuk menjaga kelestarian alam dan kebersihan lingkungan. Dalam kitab lain juga ada disebutkan bahwa orang yang dari sejak bangun tidur sampai besoknya tidak pernah melestarikan alam dan membersihkan lingkungan sama saja seperti binatang. Dari sini kita tahu bahwa menurut pandangan agama Hindu pun menjaga kebersihan adalah kewajiban manusia sebagai makhluk yang paling sempurna. Alam lingkungan haruslah dijaga agar dapat memberikan manfaat bagi umat manusia. Jika manusia merusak lingkungan, maka dia sendirilah yang terlebih dahulu akan musnah. Dalam ajaran Buddha, semua fenomena di alam semesta merupakan hubungan sebab dan akibat saling mempengaruhi dan bergantungan, atau yang disebut patika samuppada. Dengan demikian, segala sesuatu yang dilakukan oleh manusia maka akan mengakibatkan sesuatu yang dampaknya akan dirasakan kembali oleh manusia. Buddha mendekati lingkungan alam dan hubungan manusia yang alami dilukiskan dalam kitab suci, berguna untuk menciptakan suatu atmosfer menyenangkan dalam kehidupan di atas bumi. 3 peristiwa utama menyangkut kehidupan Buddha. Yang pertama, kelahiran, kedua, pencapaian penerangan sempurna, ketiga, wafat, serta mengambil tempat di bawah pohon terbuka. Dalam Vinaya, bagian siksa Karania 193 dijelaskan, seorang biksu harus belajar untuk tidak membuang air kecil, air besar, atau meludah ke dalam air. Dari kutipan di atas, jelas sekali bahwa Buddhisme mengajarkan untuk tidak membuang kotoran secara sembarangan. Menjaga dan melestarikan lingkungan hidup merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan manusia. Sang Buddha bersabda mengenai lingkungan, bagai seekor lebah yang tidak merusak kuntum bunga, baik warna maupun baunya. Pergi setelah memperoleh madu, begitulah hendaknya orang bijaksana mengembara dari desa ke desa. Dhammapada 49. Jepang terkenal sebagai negara yang menjaga kebersihan lingkungannya. Agama Shinto adalah agama yang berasal dari Jepang. Kebersihan menjadi jantung dari ajaran agama Shinto dan menjaga kebersihan menjadi bentuk kesalehan penganut Shinto. Menurut mereka, praktik kebersihan itu sangat penting dan ritual pemurnian akan menghindarkan seseorang dari peran membawa bencana kepada masyarakat. Ini juga hampir berlaku sama dengan untuk agama Konghucu, yaitu umat Konghucu hendaknya menjaga kelestarian alam, khususnya tanah dengan imannya karena berbakti kepada alam merupakan bagian dari peribadatan dalam agama Konghucu. Konsep dan simbol-simbol yang ada di dalam agama Konghucu menegaskan bahwa memuliakan alam termasuk bumi, tanah,
air, dan isinya merupakan suatu kewajiban yang mulia. Sekian kegiatan kita hari ini. Dadah!